Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim wa akrim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wal afdalu, al afdalu apa wa yusannu lan den sunahake lahu kaduwe wong apa istishabuhu nglanggengake wudu bilal farohi marang rampung selesai hatta lau ahdatha sehingga lamun hadas sapa wong, hatta lau ahdatha sehingga lamun hadas sapa wong sunnah mongko den sunahake lahu kaduwe wong apa i'adatuhu ngulangi wudu, baleni atau ngulangi wudu. Wa za'mul muhamili utawi penyanaane imam muhamil utawi penyanaane imam muhamil ikhtisasahu ing mengkhususkan wudu bila husli kelawan adus al wajibi kang wajib iku dhaifun lemah wal afdalu utawi kang luwih utama iku adamu ta'khiri ghusli qadamai ora nanane ngakhirake basuh lamakan loroi wong iku adamu ta'khiri ghusli qadamai ora nanane ngakhirake basuh lamakan lorone wong anil ghusli saking adus kama kaya barang soroha kang nerangake bihi ingma mana failnya kalau nggak ada failnya Imam Nawawi kama kaya barang soroha kang jelasake opo Imam Nawawi bihi kelawan mafir raudhati ing dalam kitab Raudhah wa in sabata senajan netepake opo takhiruhuma ngakhirake lamakan lo fil Bukhari dalam kitab Bukhari
Walau tawadhu'a lan lamun wudu sapa wong asna al ghusli ing dalem tengah-tengahe adus. Kalau ada orang wudu di tengah-tengah mandi, au ba'dahu atawa ing dalem sakwise adus, mandinya mandi junub atau mandi biasa, sudah dapat banjuran atau guyuran yang kedua atau ketiga, niat wudu atau mandi sampai selesai, kemudian setelah itu dia baru wudu. Hasola mongko hasil lahu kaduwe wong opo aslus sunnati asliye kesunahan, maka hasola lahu aslus sunnati, dia akan mendapatkan kesunahan tersebut. Lakinil afdol, tetapi ini utawi kang luwi utama ikut takdimuhun dinginake wudu, tapi yang utama itu mendahulukan wudu. Jadi wudu dulu kemudian mandi. Tapi kalau misalnya wudu di tengah-tengah mandi ya nggak apa-apa, wudu setelah mandi ya silakan. Tetapi yang afdol, yang baik itu wudu dulu, setelah wudu baru mandi. Wa yukrahu lan den makruhake apa tarkuhu ninggalake wudu. Jadi mandi enggak wudu sama sekali itu hukumnya makruh. Wa yanwi lan niat sapa wong bihi kelawan wudu sunnatal husli ing kesunahane adus. Dan hendaknya seseorang yang mau mandi sekalian wudu itu hendaknya dia niatkan wudunya itu menjadi salah satu rangkaian mandi. Begitu maksud daripada wayan bihi sunnatal husli. Jadi niatkan wudu untuk menjadi salah satu rangkaian daripada mandi. Di nawaitul wudu'a li sunnatil husli, saya niat wudu agar mendapatkan kesunahan mandi. Kan wudu niatnya macam-macam. Nah, sunah begitu tuh. Intajarrodat lamun sepi opo janabatuhu junube wong anil asghari saking cilik. Apabila dia sepi dari hadas kecil. Maksudnya gimana? Kita nggak punya hadas kecil, tidak kentut, tidak bersentuhan dengan lawan jenis, tidak menyentuh kemaluan, lalu kita mandi, berarti kita mandi itu dalam keadaan suci. Nah, ketika kita mandi kan disunahkan wudu, baik di tengah-tengah asna al wudu au ba'dahu, atau setelah baik di tengah-tengah mandi atau setelah mandi, atau yang afdal itu sebelum mandi, kan sunnah wudu. Maka niat wudunya itu adalah apa tadi? Niat mandinya itu apa tadi? Sunnatal husli. Intajarrodat janabatuhu anil ashor, apabila yang mandi itu tidak punya hadas kecil. Kalau yang mandi itu tidak punya hadas kecil, maka wudunya sebaiknya niatnya itu adalah lisunnatil wa illa lan lamun ora. Kalau tidak, maksudnya gitu. Kalau tidak, maksudnya wa illa lan lamun ora, berarti kembalinya ke ini apa? Wa illa lan lamun
ora tajarrud janabatuhu anil asghar, kalau tidak sepi dari hadas kecil, orang yang mandi itu berhadas, punya hadas kecil lah, maksudnya gitu. Nawa mongko niat sapa wong bihi kelawan wudu raf'al janabati, ing buang atau ing ngilangaken hadas al asghara kang cilik, au nahwahu atawa sabadane hadas cilik. Khurujan krana metu min khilafi mujibihi, saking nulayani wong kang wajibake wudu, alqaili kang ngendika bi adamil indiraji, kelawan ora nanane melebune wudu, lawan ora nanane melebune wudu. Jadi indiroj itu punya arti masuk. Indaroja yandariju indirojan. Kalau yang mandi itu punya hadas kecil, wa illa, maka niatnya bagaimana? Maka niatnya itu raf'al hadas saja. Kayak biasa, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Sudah begitu. Tapi kalau orang yang mandi ini masih punya hadas kecil, tidak punya hadas kecil, maka lebih baik wudunya itu niatnya adalah li sunnatil ghusli. Hal ini itu keluar dari orang atau dari ulama yang mengatakan atau mewajibkan wudu, yang mana dianggapnya wudu itu masuk dalam rangkaian mandi tersebut. Begitu. Soalnya ada pendapat seperti itu. Ada pendapat yang mewajibkan khurujan min khilafi mujibihil qail, keluar dari bedanya, keluar dari perbedaan ulama yang mewajibkan wudu, yang mana beliau mengatakan bi'adamil indiraj, bahwa wudu itu bukan termasuk rangkaian mandi. Jadi yang paling aman adalah apa? Yang paling aman itu mandi dulu, setelah mandi baru wudu. Sudahlah wudunya itu niatnya raf'al hadasil asghari saja, gak usah li sunnatil husni, gak usah apa, sudah niatnya raf'al hadasil aja. Itu maksudnya gitu. Khurujan, agar keluar dari sebuah perbedaan pendapat dengan seorang ulama yang mengatakan wudu itu sesuatu yang wajib, karena wudu itu bukan termasuk rangkaian daripada apa? Mandi tadi. Walau ahdatsalan lamun hadas sapa wong ba'dartifa'i janabati a'dha'il wudu, ing dalem sakwise ngilangake janabahe piro-piro anggota badane wudu, lazima mongko wajib hu ing wong opo al wudu murattiban hale ngurutake bin niyati kelawan niat, bin niyati kelawan niat. Ambilin HP, Pak. HP mana? Oh, ada.
No left ya. Jadi mana? Lau ahdatha, kalau ada orang yang berhadas, hadasnya hadas besar, ba'dar tifa'i janabati a'dha'il wudu, dia sudah membasuh anggota wudu yang junub. Dia sudah membasuh anggota wudhu yang junub. Junub itu kan sudah, junub itu kan seluruh badan. Junub itu seluruh badan. Nah, di dalam badan itu ada anggota wudhu, wajah, kepala, kemudian tangan, itu anggota wudhu. Ini anggota wudhu, wajah anggota wudhu juga. Kemudian rambut atau kepala juga termasuk anggota wudhu. Dia mandi itu, dia mandi. Nah, ketika dia mandi, dia sudah membasuh anggota wudhu, sudah membasuh tangan, sudah membasuh wajah, sudah membasuh kepala. Jangan karena sudah membasuh anggota wudhu kemudian mentang-mentang, yang akhirnya nggak usah wudhu, gitu. Nggak usah wudhu. Kenapa nggak usah wudhu? Waktu saya junub tadi wudhu itu saya sudah membasuh tangan, sudah membasuh muka, sudah membasuh kepala, jadi nggak usah wudhu. Maka jawabannya adalah lazima mongko wajib hu ingman opo al wudu murattiban hale nertibake bin niyati kelawan niat. Tetap wajib, dia wajib yang namanya wudu. Jangan karena sudah mandi besar, sudah membasuh anggota wudu yang akhirnya dia tidak mau wudu. Fata'ahudu wasunnalan den sunahake opo ta'ahudu ma'atifa. Di sini ma'atifin ya, yang benar ma'atifa. Wasunnalan den sunahake opo ta'ahudu ma'atifa niti piro-piro lempitan. Nah, ketika lagi mandi itu disanahkan mengamati setiap ma'atif, mengamati setiap ma'atif. Ma'atif itu salah satu anggota badan kita yang penuh dengan lempitan. Ya, nanti kita tahu. Kal udhuni koyo kuping, wal ibtilan ketiak, wasurrotilan udel, ya. Wal muki, muki itu berarti jekongan atau ujung daripada mata, muk ya. Wa mahalli syikin lan panggonan sigar. Ya begitu. Wa ta'ahudu usulin lan niti-niti piro-piro. Wa ta'ahudu usuli sya'rin lan niti-niti piro-piro, apa enaknya, pori-pori rambut atau usulnya rambut. Itu sunnah ya, ta'ahud itu sunnah. Jadi ketika kita sedang mandi, apalagi hadas besar, maka ta'ahudu ma'atif disunnahkan untuk mengamati setiap lempitan-lempitan yang ada pada diri. Gitu. Seperti ketiak,
Kemudian apa lagi? Diamati ini udah basah belum, maksudnya gitu loh. Udah basah belum telinga, ketiak udah basah belum, udel udah kena air belum. Nah sunnah. Kemudian ujung-ujung mata udah kena air belum. Nah harus diamati, ya bukan harus, sunnah diamati. Sunnah juga mengamati usulu sya'rin, dasarnya rambut. Ini rambut dasarnya berarti kira-kira kulit-kulit yang rambut kita nempel itu udah kena air belum ya junub. Nah itu hukumnya sunnah. Kalau wajib itu kan yang penting yakin air kita sudah merata ke seluruh anggota badan, sudah selesai. Tapi yang bagus di ta'ahud, udah belum, kuku-kuku apa, nah ini udah belum, udah kena air belum. Tsumma ghaslu ra'sin, tsumma ghaslu ra'sin nuli banjur atau ngadusi endas. Bil ifadoti kelawan grujugan. Di sini apa maknanya? Ngeleber sih, Pak. Bil ifadoti kelawan grujugan alaihi ingatase sya'rin dan. Alaihi ngatasi roksun, alaihi ngatasi roksun. Nah setelah diamati, diteliti, rambut sepertinya udah kena air, maatif segala lempitan-lempitan udah kena air, kemudian baru siram kepalanya bil ifadah dengan air keran, ifadah, ya. Ba'da apa ini? Tulisannya ba'da apa? Ba'da takhlilihi ing dalam sakwise nyela-nyelani rambutnya diginiin, dipijetin lah, disela-selain. Setelah itu baru diifadah. Apa itu ifadah? Digrujuk. Ingkana lamun ono iku alaihi ngatasé wong opo syarun rambut, apabila ada rambutnya nggak botak maksudnya. Wala tayamuna lan ora ono anggapan tengen, ya tidak dianggap ada sisi kanannya, fihi ing dalem sya'run li ghairi aqta'a menjadi mudhaf ilaih. I'rabnya dibaca jar, wa alamatu jarrihi al-fathatu adh-dhahiratu li'annahu ismu ghairil munsharif wa illatuhu as-sifatu wal waznul fi'li. Sifat artinya apa? Artinya adalah li ghairi aqta'a, marang liyane wong kang, gitu kan, marang liyane wong kang tugel anggotane. Rumah ghuslu syikkin nuli basuh pecahan atau bagian aimana kang tengen. Aimana menjadi naat. Naatnya apa? Naatnya syikkin. Syikkin jer. Aimananya jer juga. Alamat jernya isim ghairul munsharif. Kenapa bisa isim ghairul munsharif? Karena sifat. Selain sifat wazan fi'il ikut wazan af'ala. Jadi tsumma ghaslu syikkin aimana tsumma aisara nuli kang kiwe. Kemudian untuk rambut tuh nggak ada kanan-kananan, nggak ada, udah digrujuk aja. Yang kanan dulu sih nggak ada. Wala tayamuna, tidak ada bagian yang kanan. Li ghairi aqta'a, selain atau berlaku selain berlaku pada orang yang anggota badannya itu memang potong, entah itu tabrak atau kelindes truk atau kepalanya pecah gitu ya. Maka baru ada sisi kanan kiri. Kalau orang normal nggak ada sisi kanan kiri. Tsumma ghuslu syikkin aiman tsumma aisar,
kemudian membasuh sisi kanan, lalu sisi kiri nggak berlaku seperti itu. Ya, untuk rambut berbeda dengan anggota badan yang lain. Wadalkun lan sunnah gosok lima marang barang tasilu kang tumqahu ing ma apa yaduhu tangane wong min badanihi saking badane wong urujan krana metu min khilafi man saking nulayani wong aujaba kang wajibake sapa manhu ing dalkun. Lalu sunnahnya mandi apa saja? Sunnahnya mandi itu menggosok. Gini. Nah, menggosok itu merupakan kesunahan mandi. Menggosok apa? Lima tasiluhu yaduhu. Menggosok apapun yang tangannya sampai ke anggota badan itu. Lalu tangannya pendek, enggaknya ya nggak usah. Tapi tangannya kan panjang gitu. Sampai kaki juga nyampe, ini juga nyampe semua. Sintiye, gosok anggota badan itu sunnah. Anggota badan yang bisa kita sentuh. Wadalkun lima, ya, menggosok anggota badan tasiluhu yaduhu, yang mana tangan dia itu sampai ke anggota badan. Begitu terjemahan letterlocknya ya. Min badanihi, dari badannya, khurujan min khilafi maun aujabahu. Ya, saya berkata demikian untuk keluar dari pendapat seseorang yang mewajibkan gosok tersebut. Artinya, musannif atau penyusun kitab mengatakan bahwa menggosok itu sunnah. Menggosok anggota badan itu sunnah. Saya mengatakan sunnah karena keluar dari pendapat ulama yang mengatakan wajib. Ada ulama yang mengatakan bahwa menggosok itu hukumnya wajib. Wa tasli sunlan ngaping telui, sunnah opo ngaping telui. Li ghusli jami'il badani, marang ngadusi sekabehane badan. Wadalkilan gosok, wat tasmiyatilan baca bismillah, wa dzikrilan berzikir akibahu ing dalam sawise adus. Kemudian taslis di dalam mandi juga sunnah. Tangan yur 3 kali, gitu ya. Gosok 3 kali, yuk. Baca bismillah 3 kali, zikirnya 3 kali, gitu. Zikir setelah mandinya 3 kali. Wa yahsululan hasil apa ghuslun fi raqidin ing dalem banyu kang menang bitaharruki jami'il badani, kelawan menggerakkan seluruh badan, salasan kelawang telu ambalan. Ya. Kemudian kalau ada orang mandi junub, mandinya itu di air yang diam. Mandi junub atau mandi biasa? Di air yang diam. Iki lagi tidak mempermasalahkan tentang 1 kula atau 2 kula. Ada air diam, lalu dia mandi, jur di situ. Kemudian dia menggerak-gerakkan badan 3 kali dengan tujuan agar mendapatkan sunat taslis. Bu 1, bu 2, bu 3. Maka hal demikian itu yahsulu, ya. Wa yahsulu fi raqidin, dia mendapatkan sunnah taslis, sunnah menggerakkan anggota badan 3 kali meskipun dia itu masuk kolam renang, atau di dalam kolam renang tersebut ketika lagi jebur di dalam air itu kita dalkun 3 kali, 1, 2, 3, sunnah juga begitu. Ya, wa illam yangkul, senejan ora mindahake sapa man qadamaihi ing damakan dorane man ila maudi'ata. Oh, maudi'in marang panggonan akhara kang liya alal aujuhi ing atase kaul kang luwi roji. Meskipun kakinya diam, nggak bergerak, kakinya diam, tapi dia menggerakkan anggota badannya. Endasnya atau kepala digeleng-geleng 3 kali. Misalnya, ngapain sih? 3 kali agar mendapatkan sunnah. Sunnah apa? Sunnah
taslis, tangan 3 kali, kakinya mah diem saja gitu. Boleh nggak? Boleh. Apalagi kakinya bergerak, kakinya diem saja mendapatkan aslus sunnah ya. Meskipun wa illam yangkul qadamaihi, dia tidak memindahkan kedua kakinya illa maudiin akhar, ke tempat yang lain, alal aujah, menurut pendapat yang masyhur. Wastiqbalul kiblati, lan sunnah madhep kiblat. Nah, ketika mandi disunahkan menghadap ke arah kiblat. Ini kita bicara sunnah ya, bukan bicara wajib. Artinya mandi itu bebas. Yang penting rukunnya terlaksana. Berapa rukunnya mandi? Ya 2. Yang pertama apa tadi? Niat. Yang kedua, ta'mimul, meratakan air ke seluruh badan. Udah itu aja cukup. Tapi cara-cara mandi yang benar, yang di dalam mandi tersebut kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak ya begitu. Wastiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Wa muwalatun, kemudian mualah. Ya mualah itu mandi sekaligus sih. Jangan separohnya baru mandi, lalu ngopi dulu, pakai handuk ngopi dulu, lalu lanjut ngadus lagi. Boleh nggak? Boleh. Sah nggak? Sah. Misalnya kita lagi mandi, nawaitul husla lirab, biur, belum basah semua, muka juga belum basah, rambut belum basah, tapi nggak tahu ada angin apa, tiba-tiba dia pakai handuk keluar nemuin tamu, ngopi ngudut patang jam. Setelah itu dia ingat dia masih mandi wajib, lalu masuk lagi kamar mandi melanjutkan. Nah itu berarti tidak apa? Tidak mualah. Boleh tidak? Boleh. Tapi yang sunnah adalah mualah. Yang sunnah itu mualah. Watar kutakallumin, lan ninggalake guneman bila hajatin kelawan tanpa hajat. Lagi mandi jangan ngobrol. Sunnahnya gitu ya. Sunnahnya wa sunnatar kutakallumin, disunnahkan meninggalkan tanya jawab, pembicaraan ya ketika mandi bila hajatin, tanpa adanya hajat gitu. Watarku tansifin lan ninggalake serbet bila udhrin, kelawan tanpa uzur. Habis mandi selesai diandukin atau diserbetin. Nah, sunnahnya tidak. Tapi kalau diandukin demi mengeringkan anggota badan boleh nggak? Boleh. Tapi sunnahnya tidak. Sudah, biarkan basah saja. Biarkan air yang nempel pada badan kita dalam rangka untuk membasuh mandi junub, biarkan dia kering dengan sendirinya. Nah, sunnahnya tuh begitu. Waktu sanulan den sunnahake opo asyahadatani, baca syahadat lor, al mutaqaddimatani kang dingin karone fil wudu ing dalem wudu, ma'ama sartane barang ma'huma kang sartane syahadat loro akibal husli ing dalem sakwise adus. Nah, sunnah juga membaca 2 kalimat syahadat ketika wudhu, atau yang menyertai 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma ij'alni min adaidan, itu wa ma ma'ahuma, setelah wudhu atau setelah mandi. Kemudian Allah yaghtasila, disunnahkan untuk tidak mandi sapa wong li janabatin krono jamaah, jamak janabah, au ghairiha atawaliyane janabah, kal wudu'i kaya wudu fima ing dalem banyu raqidin kang meneng, lam yastabhir kang ora menyegara apa banyu,
Kana biin kaya nyumber min ainin saking sumberan ghairi jarin kang ora mili. Itu sunnah juga, seseorang tidak mandi, ya, tidak mandi untuk junub, tidak mandi junub atau selain mandi junub seperti wudhu lah, tidak melakukan demikian di air yang diam. Air diamnya itu lam yastabakhir, kelihatannya itu kayak tidak menyegara. Apa yang dimaksud tidak menyegara? Kayaknya nggak agung bajunya tuh, cetek apa kalau nggak, ya. Karena biin meskipun sumberan, ya, mata air tapi tidak istibhar, tidak istibhar, itu nggak gede gitu loh bajunya, airnya tuh nggak gede gitu loh, airnya tuh nggak besar. Jadi ketika kita melihat dengan mata, dengan kelopak mata sendiri, kayak kita pengen jebur tapi banyunya kita lagi junub, atau saya nggak junub, atau saya pengen mandi tapi ngelihat airnya tuh nggak agung. Kamu tahu bahasa Kalibadas agung? Agung itu banyunya melimpah. Kalau lagi banjir, bukan banjir, kalau lagi hujan, kemudian solokan ini airnya banyak, agung nemennya. Orang sini menyebutnya tuh agung. Lewat di Kaliwates Wetan lagi agung tuh, balong yang di Kaliwates Wetan agung tuh lagi banyak-banyaknya air. Nah, kebalikan agung tuh surut. Ya, kalau agung itu lagi gede, kalau surut tuh lagi kecil. Nah, kalau nggak agung airnya tuh lebih baik sih nggak mandi di situ. Ya, lebih baik tidak, meskipun itu sumberan. Salah satu kiasannya adalah, ya, kita mandi di ember, yang mana ember itu kegerujugan sama air kan, ember air kan, kita jangan jebur di ember itu, ambil aja airnya pakai gayung, jangan kau enggak, itu bukan sunnah ya, masuknya dalam kategori makruh. Far'un wallahu a'lam.